Oke, Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali Mas Ilyas. Alhamdulillah, ini kita menyapa teman-teman Pak Coach Utoro. Jadi Iya. video kita sudah live di Facebook. Nah, nanti Oke. tinggal kita linkkan ke Facebooknya Pak Utoro aja. Nah, Oke. Bismillah, Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Biar agak sedikit formal, Coach. Oh iya Oke. iya. Oke. Nah, sekarang sesuai janji kita kemarin Ya. setelah kita menyampaikan coaching sebagai lifestyle, kita lihat Ya. videonya sudah Oke. tayang beberapa, sudah melihat ya terakhir saya pantau lebih dari 100 orang coach. Alhamdulillah. 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 Mudah-mudahan itu menjadi apa ya, manfaat buat teman-teman. Dan Alhamdulillah. link kita di Facebook, di YouTube kita yang dengan kata kunci coaching sebagai lifestyle sudah masuk di halaman 2 di Google. Alhamdulillah. Kita akan punya minimal 130 video berseri tentang coaching nanti. Amin, 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 amin. Oke, sekarang kita masuk ke strategi coaching. Coaching. Ya. Strategi mengacu ke apa, Coach? NLP atau coaching itu urutan prosedur. Ya. Step by step. Ya, silakan, Coach. Silakan, Coach. Oke. Terima kasih Mas Ilyas dan menyapa seluruh sahabat-sahabat di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu sehat walafiat dan senantiasa mendapatkan rezeki dalam segala bentuk dari Allah Subhanahu wa taala yang baik, banyak dan terus-menerus. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan hari ini selama 60 menit ke depan saya bersama Mas Ilyas Afsoh akan membahas tentang strategi di dalam coaching ya. Strategi di dalam coaching. Oke, definisi strategi ini bermacam-macam. Di NLP kita mengenal strategi. Strategi ini adalah urut-urutan kita melakukan sesuatu. Jadi kalau saya ditanya oleh Mas Ilyas, Pak Utoro atau Coach Utoro, kalau Coach Utoro mandi di pagi hari, itu urutannya apa aja? Jadi yang pertama saya akan membuka pintu kamar mandi dulu tentu saja. Kemudian saya akan menghidupkan keran, kemudian biasanya saya akan membersihkan kamar mandi dulu, lumayan nyicil daripada membersihkan setiap minggu. Kemudian saya biasanya kemudian gosok gigi, kemudian melepas baju, setelah itu kita baru mandi, andukan dan seterusnya. Jadi pilihan saya untuk mandi dengan urutan seperti yang tadi saya sebutkan, itu disebut dengan strategi. Jadi urut-urutan saya melakukan sesuatu atau cara saya melakukan sesuatu. Jadi kata kunci dari strategi adalah cara, Mas. Cara ya. Bagaimana cara saya melakukan sesuatu. Setiap orang memiliki cara-cara yang unik yang tidak sama antara satu orang dengan yang lain. Contoh misalnya makan. Cara saya makan itu berbeda dengan orang lain. Mungkin cara saya mengunyah pun berbeda dengan cara mengunyah orang lain gitu. Dan jadi setiap kita memiliki cara untuk melakukan sesuatu yang berbeda, yang itu disebut dengan strategi. Kenapa kenapa setiap orang berbeda-beda, dan saya yakin setiap orang berbeda-beda karena setiap orang memiliki pikiran, perasaan, ucapan dan perilaku yang berbeda-beda. Orang mungkin bisa punya pikiran yang sama, tapi perasaannya berbeda. Orang mungkin punya perasaan yang sama, tetapi ucapannya berbeda. Memiliki ucapan yang sama, perilakunya berbeda. Jadi kita memiliki 4 aspek dasar kemanusiaan yang berbeda-beda, sehingga cara kita melakukan sesuatu juga berbeda-beda. Nah, ini kaitannya dengan bisnis atau kaitannya dengan pekerjaan gitu ya. Cara kita melakukan sesuatu atau strategi itu lekat hubungannya dengan planning. Ya. Planning itu adalah cara kita mengurutkan sesuatu berdasarkan kegiatan dan waktu untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi cara kita mengurutkan sebuah kegiatan berdasarkan waktu untuk mencapai tujuan. Jadi kalau saya
saya mau ke rumahnya Mas Ilyas, itu berarti saya dari rumah akan naik angkot ke Cibubur, kemudian dari Cibubur saya akan naik bis ke Kampung Rambutan, dari Kampung Rambutan saya naik bis ke Semarang, dari terminal Semarang saya nanti naik gokar atau naik apa itu bis itu yang ke arah rumahnya Mas Ilyas. Terus Ya. kemudian saya akan naik Gojek misalnya ke tempatnya Mas Ilyas. Ya. Nah, ketika saya mau merencanakan ke rumahnya Mas Ilyas, maka saya memiliki sebuah urutan kegiatan. Urutan Ya. kegiatan yang saya tulis, saya akan melakukan ini. Kemudian itu nomor satu adalah kegiatan. Unsur yang kedua adalah waktu. Waktu ini adalah bisa berwujud durasi atau berwujud waktu absolut misalnya. Jadi jam 7 saya berangkat dari rumah, kemudian saya targetkan jam 8 sampai di Cibubur, kemudian sampai di Kampung Rambutan jam 9 dan seterusnya. Itu namanya planning. Jadi unsur planning yang paling utama adalah kegiatan dan waktu. Nah, kegiatan dan waktu itu arahnya menuju ke tujuan, bukan membelakangi tujuan, tapi menuju ke tujuan. Ketika kita kurang mampu mendefinisikan tujuan dengan baik, kadang-kadang planning kita ini arahnya tidak menuju ke tujuan. Arahnya menjadi belok-belok atau kurang mengarah kepada tujuan, sehingga banyak orang, banyak trainer, banyak pakar mengatakan bahwa kalau kita mau bikin tujuan itu minimal SMART. SMART itu singkatan dari specific, measurable, achievable, relevant, dan timely. Itu minimal ya, minimal. Karena kalau kita mau sempurna itu ada 10. Ada 10. Salah satunya adalah dengan sepenuh hati, dengan doa, dengan sabar, dengan ikhlas, macam-macam gitu ya. Jadi minimal SMART. Jadi tujuan kita perlu spesifik. Kalau tujuan saya hanya ke Semarang, maka mungkin saya akan tidak serius kalau tujuan saya ke rumahnya Mas Ilyas. Jadi tujuan saya ke Semarang, nanti sampai Semarang mau kemana ya nanti moodnya gimana, mau ke kebun binatang atau mau nongkrong di pom bensin gitu ya misalnya ya. Itu bisa macam-macam dan akhirnya membuat langkah kita menjadi tidak serius. Kemudian yang kedua adalah tujuan itu perlu achievable. Achievable itu artinya bisa saya capai. Bisa saya capai itu ini menarik kita bicarakan Mas, nanti mungkin pada kesempatan yang lain ya. Achievable itu saya pernah mendiskusikan achievable ini sampai beberapa kali pertemuan. Karena achievable dapat dilakukan atau dapat dicapai itu bagaimana kita membuat sebuah tujuan yang persis bisa tepat kita capai gitu. Kalau terlalu dekat, persis bisa kita jangkau gitu. Jadi achievable itu terjangkau. Jadi kalau kita punya tujuan, tujuannya itu terlalu dekat gitu ya, akhirnya keliwat gitu kan, ketika kita mau jangkau keliwat. Tetapi kalau tujuannya terlalu jauh, kita mau jangkau nggak nyampe. Nah, tujuan yang paling bagus adalah tujuan yang pas terjangkau oleh kemampuan kita. Jadi achievable. Ya. Kemudian relevan. Ya. Sak detik sak pengawe, kata orang Jawa. Sak detik sak pengawe, betul. Sak detik sak pengawe gitu. Jadi kita nikmat menjalani kegiatan. Achievable itu saya terjemahkan bahasa Indonesianya menjadi terjangkau gitu. Ada yang menerjemahkan mudah dicapai tapi lebih terjangkau. Terjangkau dari sisi kemampuan kita. Kemudian R-nya adalah relevan. Relevan terhubung dengan tujuan besar hidup kita. Relevan dengan belief kita, relevan dengan value kita. Kita tentu akan membuat sebuah tujuan yang tidak bertentangan dengan keyakinan-keyakinan kita, value kita, tujuan besar kita hidup. Kemudian timely ya. Tadi udah spesifik. Oh ya, ada yang kelupaan. Measurable. Measurable ini terukur. Jadi ukurannya jelas gitu. Kemudian yang terakhir adalah timely. Kita perlu menentukan waktunya kapan. Karena kalau tidak ditentukan waktunya, kita tidak bisa mengetahui kemampuan kita, kecepatan kita, percepatan kita. Gitu. Karena skill ini kan, skill itu ada hubungannya dengan kecepatan. Jadi kalau saya mampu melakukan sesuatu, ya kan, tetapi lama melakukannya, gitu. Atau kalau misalnya gini, saya membaca juz amma gitu ya, membaca juz amma, saya bisa membaca juz amma,
tetapi belekak-belekuk gitu ya bahasa Perancisnya itu, belekak-belekuk gitu. Untuk membaca satu surat saya butuh waktu 5 jam misalnya. Itu berarti saya belum terampil, ya kan? Belum terampil. Jadi keterampilan atau bagaimana kita menentukan waktu pada saat kita mau mencapai tujuan itu sangat bermanfaat bagi kita. Paling tidak untuk mengukur sebenarnya saya kemampuan kecepatan lari saya seberapa sih itu. Sehingga pada saat saya menentukan tujuan berikutnya, saya memiliki referensi. Atau ketika ditanya oleh Mas Elias, Pak Utoro bisa nggak melakukan ini sekian lama? Kalau saya tidak pernah mengukur waktu, saya kan bingung. Aduh, kita coba dulu ya Mas. Ya semoga aja bisa. Mari kita berdoa. Itu jawaban yang menurut saya kurang profesional gitu, kurang profesional. Jadi kalau misalnya saya ditanya, Coach Utoro berapa lama bisa melakukan ini? Berapa lama? Oh ya, saya bisa melakukan itu dalam waktu sekian. Jadi karena saya pernah mencoba dan saya sering membiasakan diri untuk mengukur berapa lama saya mencapai sebuah kegiatan. Nah ini setelah kita punya tujuan yang smart Mas, maka kita perlu membuat langkah-langkah, step by step. Langkah-langkah yang step by step tadi, yang di sana ada waktunya, itulah disebut dengan rencana. Dengan rencana. Nah, apakah strategi? Nah, strategi adalah cara kita melakukan langkah-langkah menuju ke tujuan tadi. Jadi cara kita menjalankan rencana disebut dengan strategi. Itu Mas, mungkin awalan dari saya. Oke, jadi cara menjalankan rencana. Oh, cara menjalankan rencana. Atau kalau lebih dramatis atau bombastis, saya menyebutkan bagaimana kita mengamankan rencana. Karena rencana yang sudah kita susun ini harus berhasil. Karena kalau enggak, maka tujuan akan meleset atau lama kita mencapainya akan meleset. Sehingga kita perlu mengamankan langkah-langkah untuk menuju tujuan itu yang disebut dengan strategi. Oke, siap. Nah, sekarang kita langsung praktek di lapangan, Coach. Yes, iya. Coach Utoro boleh sharing pengalaman di lapangan ketika melakukan strategi coaching. Kan bahasanya cukup banyak, Coach. Yang paling menarik itu coaching itu penjualan, Coach. Oke. Karena konon katanya sebuah perusahaan itu tidak akan bisa produksi kalau nggak ada closing gitu, Coach. Iya, oke. Katanya seperti itu. Padahal ya semua satu kesatuan. Ya, penjualan, ya produksi, ya finance, dan satu kesatuan. Nah, kita ambil pandang strategi coaching penjualan. Seperti apa praktek di lapangan, Coach? Oke. Ini dalam konteks coaching misalnya ya, ketika saya melakukan coaching dengan beberapa teman-teman salesman atau UMKM, kebetulan semalam saya melakukan coaching juga untuk mereka, dan strategi ini menjadi satu hal yang paling menarik yang kita bicarakan. Jadi di awal-awal coaching kita berlatih tentang bagaimana membuat tujuan yang smart. Misalnya penjualan tadi ya. Penjualan, saya ingin menjual produk saya. Saya ingin menjual produk saya misalnya apa ya? Nasi kuning ya. Nasi jadi kompetitornya Mas Elias. Produknya adalah nasi kuning. Saya ingin menjual nasi kuning. Ini kan sudah spesifik kan, saya ingin menjual nasi kuning. Kemudian measurable-nya seperti apa? Saya ingin menjual nasi kuning sebesar atau sejumlah atau senilai omsetnya misalnya 500.000 per hari gitu misalnya. 500.000 atau 1 juta per hari. Kemudian achievable, apakah itu terjangkau oleh saya? Saya akan ngitung pasarnya di mana dan kemampuan produksinya seberapa. Akhirnya sampai kepada kesimpulan, achievable. Saya punya dapur yang cukup untuk memasak untuk omset 1 juta dan saya punya prediksi pasar yang 1 juta. Kemudian apakah ini sesuatu yang relevan? Apakah ini sesuatu yang kalau saya lakukan, saya melakukannya dengan senang, saya melakukannya dengan happy, saya melakukannya tidak dengan mengeluh, saya tidak melakukannya dengan menggerutu meskipun nggak laku itu. Jadi apakah ini relevan dengan belief dan value saya? Karena kalau ini relevan dengan belief and value saya, maka saya akan melakukannya dengan mudah. Saya melakukannya dengan ringan, saya akan melakukannya dengan happy. Kemudian timely, waktunya seberapa? Saya ingin menjual nasi kuning setiap hari dengan omset 500.000 yang saya mampu melakukannya dan itu sesuatu yang saya suka dan targetnya sebelum jam 12 siang selesai. Jam 12 siang
laku. Nah ini tujuannya ya Mas, tujuannya SMART. Nah kemudian untuk bisa mencapai tujuan itu, apa rencana yang saya perlu lakukan? Kan? Yang perlu saya lakukan adalah misalnya yang pertama, karena ini baru mulai, saya akan melakukan commissioning, saya akan melakukan uji coba seperti live kita saat ini uji coba. Saya akan melakukan uji coba untuk melihat kapasitas produksi saya berapa. Satu ya, saya akan uji coba. Kemudian yang kedua, saya akan uji coba channel distribusi saya untuk sampai ke konsumen seperti apa. Apakah mereka cukup cepat untuk bisa mengantarkan nasi bungkus setelah diproduksi sampai ke masing-masing sebelum jam 12. Karena umumnya nasi kuning ini dimakan untuk sarapan. Jadi kalau sarapannya jam 2 siang, itu namanya late breakfast. Bahkan sudah lunch itu ya. Yeah. Oke. Kemudian setelah itu saya akan meminta feedback dari para pelanggan. Kemudian saya akan meminta feedback tentang kemasan. Saya akan meminta feedback tentang rasa. Kemudian saya akan memperbaiki formula dari penjualan saya. Kemudian yang ketujuh, saya akan memperbaiki finansialnya. Apakah keuntungannya sesuai dengan yang saya harapkan. Misalnya kita punya 7 rencana gitu ya Mas. Ya. Kemudian masing-masing rencana itu bagaimana caranya, itulah yang disebut dengan strategi. Contohnya adalah tadi langkah pertama tadi adalah saya ingin melakukan commissioning atau uji coba untuk menguji seberapa besar kapabilitas dapur saya untuk bisa memproduksi 1 juta omset nasi kuning itu. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Nah, cara-cara untuk melakukan commissioning produksi itulah yang disebut dengan strategi. Nah, di pengalaman dari teman-teman ini ya, pengalaman dari teman-teman di dunia penjualan atau di dunia UMKM, kebanyakan teman-teman ini tergoda untuk selesai setelah membuat rencana. Saya ulangi, teman-teman biasanya tergoda untuk selesai setelah punya rencana. Saya sudah punya tujuan, coach. Oke, congratulations. Kemudian saya juga sudah punya rencana ini. Saya sudah punya rencana action plan yang saya buat rapi dalam bentuk Excel seperti format yang biasa kita pakai. Kemudian saya tinggal melakukannya. Jadi yang terakhir ini katanya adalah saya tinggal melakukannya. Nah, akhirnya mereka bingung juga melakukannya, karena ketika mereka ngomong, saya tinggal melakukannya, coach, bismillah, tapi dia belum tahu caranya. Belum tahu caranya. Nah ini Mas, kira-kira contoh pengalaman nyata yang terjadi di dunia penjualan atau di dunia bisnis UMKM, betapa pentingnya kita membuat atau mengetahui atau menentukan cara untuk menjalankan rencana. Itu Mas. Cara untuk menjalankan rencana itu dalam proses coaching, apakah kayak kemarin dengan bertanya, kemudian word, dan sehingga klien tergerak. Iya betul, karena setiap orang memiliki cara yang unik gitu. Mas Ilyas dalam cara untuk memasak itu mungkin berbeda dengan cara memasak saya. Jadi cara masing-masing orang beda. Inilah makanya salah satu manfaat terbesar dari coaching ya. Kita mampu melakukan customizing. Kita mampu melakukan kontekstualisasi individual. Gitu. Jadi makanya cara yang dilakukan oleh seorang coach adalah tidak mengajarkan tentang SOP gitu. Jadi Mas Ilyas, ini SOP-nya untuk bikin nasi kuning seperti ini. Tidak seperti itu, karena itu jadi membelenggu Mas Ilyas atau saya dalam rangka berkreasi untuk membuat sebuah nasi kuning yang lezat, yang cepat, yang keren gitu. Jadi prosesnya adalah dengan pertanyaan. Jadi pertanyaannya seperti apa? Bagaimana caranya? Apa yang muncul dalam pikiran Anda pertama kali cara untuk melakukannya? Bagaimana caranya dan apa yang pertama kali muncul dalam benak orang? Ya, apa yang pertama kali muncul dalam pikiran Anda? Silakan tulis urut-urutannya. Kemudian coba lihat sekali lagi apakah urutannya udah betul. Oh iya keliru itu. Oke, rubah lagi. Oke, kira-kira berapa lama? Apakah bisa dipersingkat? Apakah sumber dayanya butuh sumber daya yang mahal-mahal dan susah dicari? Bagaimana dirubah untuk mencari sumber daya yang murah, yang mudah dicari dan cepat kita bisa akses keberadaannya. Nah itu proses-proses seperti itu yang kita pakai untuk
membuat rencana unik dari masing-masing orang. Jadi saya tambahin unik gitu. Membuat cara untuk melakukan sesuatu yang unik bagi setiap orang. Oke. Nah, dalam melakukan strategi coaching itu ada yang mengatakan, literatur yang saya baca, idealnya coaching ini berjalan setiap pertemuan 1 jam minimal, maksimal 2 jam. Seperti apa kontekstualnya, Coach? Ya, ini pertanyaan yang bagus banget. Jadi seberapa sering sih kita perlu coaching gitu ya? Mungkin ada 3 jawaban. Yang pertama adalah strategi agresif gitu ya. Strategi agresif itu saya biasanya standar 1 minggu sekali, Mas. Satu minggu sekali coaching. Tetapi ada klien yang pengen cepat gitu. Jadi coach 1 minggu kelamaan. Oke, ya udah jadi berapa? Ya seminggu 2 kali. Oke. Tapi kalau sehari sekali saya tidak rekomend karena coaching ini kan ada proses pertemuan, ada proses praktek, ada proses belajar di lapangan, ada proses brainstorming dengan siapa aja gitu, ada proses mendapatkan feedback dari customer, kemudian baru ketemu lagi gitu. Jadi ada coaching, ada tasking, ada coaching, ada tasking. Tasking atau PR gitu ya. PR yang ideal itu adalah 1 minggu. Namun ada pula beberapa orang tergantung jenis coachingnya ya. Ada yang sampai 1 bulan sekali itu. Ada yang 1 bulan sekali. Saya pernah punya klien, dia seorang anak kuliah gitu ya, mahasiswa. Karena satu dan lain hal dia memilih 1 bulan sekali karena kebetulan di tempat dia sekolah itu ada semacam kayak evaluasi bulanan gitu. Evaluasi bulanan dan dia memilih KPI yang dipakai untuk mengukur keberhasilan coaching ini adalah dengan menggunakan KPI-nya kampus. Jadi ya bulanan aja gitu. Oke. Nah, setelah kita menentukan, durasi per pertemuan, Coach. Oke, durasi per pertemuan. Oke. Nah, ini pertanyaan yang bagus. Durasi pertemuan coaching ini kalau standar internasional ya 90 menit ya. Antara 45 sampai 90 menit. Mengapa? Karena kalau setelah 90 menit berdasarkan beberapa pengalaman atau penelitian ya, orang sudah ada 2 kemungkinan. Dia sudah memiliki hasil yang jelas gitu. Kemudian yang keduanya adalah beberapa klien itu setelah coaching umumnya. Jadi efek samping dan efek depan dari coaching ini adalah seorang coach umumnya memiliki kemampuan atau skill untuk memotivasi klien secara tidak langsung untuk segera bertindak gitu. Jadi biasanya setelah 90 menit itu keinginan dia untuk bertindak menjadi semakin tinggi dan dia jalan sendiri di jalannya. Kemudian nanti setelah seminggu kita ketemu lagi. Oke. Kalau kita ngomong strategi, biasanya gandengannya taktik, Coach. Gandengannya apa? Apakah gandengannya itu taktik atau teknik, Coach? Oh, oke. Nah, oke. Coaching, teknik coaching, silakan, Coach. Yap, oke. Taktik, teknik, kemudian pattern atau pola teknik, taktik, patterns, kemudian ada metode kayak gitu ya. Itu adalah bagian dari tools sebuah proses coaching. Sebuah tools dari proses coaching ada orang, saya sendiri juga kurang begitu tahu ya bagaimana mendefinisi apa bedanya teknik dengan taktik, dengan pattern, dengan metode kayak gitu. Saya anggap sama aja, jadi itu sama-sama tools yang kita pakai untuk mensupport ya, untuk mendukung coaching gitu. Jadi misalnya kayak jadi kalau saya boleh ngomong teknis sedikit tentang coaching ya. Jadi coach ini kan diminta untuk terlatih untuk melihat yang terjadi yang tidak terkatakan. Ya. Yang terjadi yang tidak terkatakan gitu. Jadi misalnya begini, ketika seorang coach bertanya, apa sih yang hendak Anda tuju gitu ya? Apa tujuan besar Anda? Ketika si klien itu mengatakan, saya mah nggak punya tujuan besar, yang penting saya flow aja.
saya bisa jalan apa adanya, saya survive, ini saya sudah alhamdulillah itu. Nah, jawabannya seperti itu. Nah, coach melihatnya tidak hanya seperti itu. Jadi coach melihat bahwa oh ini orang ini termasuk atau beliau sedang dalam kondisi away from, atau dia sedang past oriented, bukan future oriented gitu. Dia mungkin sedang global, tidak detail. Nah, kemudian si coach ini biasanya akan akan membantu klien untuk menyeimbangkan dirinya berada di kondisi normal. Jadi kalau dia away from, maka kita akan membantu dia untuk toward, jadi dia berada di posisi netral. Kalau dia sedang global gitu, maka kita akan menggunakan pendekatan detail untuk membawa dia menjadi lebih normal. Nah, teknik, taktik, pattern, kemudian metode itu adalah hal-hal yang alat-alat yang kita pakai untuk itu. Oke, coach. Wah, ini semoga semakin tidak lama terlalu semoga tidak terlalu complicated ya. Jadi teknik, taktik, tools, metode, pattern itu adalah bagian dari strategi ya, dia himpunan bagian dari strategi. Oke. Mungkin kita lebih sederhanakan lah biar yang ya, penting sederhana. Kita ngomong di outcome tujuannya apa sih ya gitu. Ya. Kan gitu, coach. Iya, betul. Nah, sekarang betul. kita ngomong strategi itu ya katanya strategi militer itu luar biasa, coach. Dalam rangka untuk mengamankan dalam sebuah pertempuran, peperangan, menang, terus korban harus seperti apa. Nah, apakah dalam coaching pun juga berlaku? Apalagi kita sedang berperang ini. Iya. Nah, silakan. Yes. Jadi benar sekali, karena kata strategi ini konon katanya kan memang awalnya berasal dari dunia militer ya, jadi strategi. Karena militer ini kan kalau saya pernah dapat cerita dari teman-teman yang ada di militer itu, ketika mereka punya plan, mereka itu punya backup plan sampai 5 atau 7 gitu. Kemudian mereka juga punya strategi dengan tingkatan 5 sampai 7, bagaimana cara mereka mengamankan sebuah plan itu bisa sampai 5 sampai 7 tingkat. Jadi kalau saya punya misalnya gini, saya mau punya rencana sebagai militer mau menyerang tempat A gitu kan, itu planningnya. Kemudian bagaimana caranya? Cara untuk memastikan bahwa itu berjalan gitu. Apa yang perlu dilakukan supaya itu berjalan? Kemudian level keduanya adalah apa yang perlu dilakukan? Ya. Bentar, coach. Ya. Nah, ini kita disapa sobat kita, Pak Muhammad Khotib, coach. Oke, Pak Muhammad Khotib. Assalamualaikum. Nah, beliau menyampaikan terima kasih. Yang kedua, beliau mau beli buku Berpikir Terbalik, coach. Alhamdulillah, siap. Nanti bisa japri alamat pengirimannya langsung saya kirim insya Allah hari ini. Oke, langsung kontak ke Coach Sutoro ya. Ya, siap, bisa. Atau lewat Mas Elias juga boleh. Nanti saya gimana yang paling sederhana buat Pak Muhammad. Siap. Ya. Silakan. Oke, Pak Muhammad Khotib, kita sedang membicarakan strategi tentang coaching, kita kaitkan dengan militer. Terima kasih atensinya, Pak Khotib. Nah, sekarang kita akan melanjutkan lagi. Oke, buat teman-teman yang lain yang ikut view di sini, berapapun yang view, kalau mau ada sharing, mau bertanya, kita open forum. Silakan. Oke, terima kasih Pak Khotib. Kita lanjutkan lagi, Coach. Strategi coaching tadi di praktek di militer ada beberapa tahapan-tahapan. Silakan. Ya. Jadi tahapannya itu begini, ketika saya mau menyerang kota A misalnya, maka apa yang bisa dilakukan supaya penyerangan itu berhasil? Itu kan langkah 1 ya, level 1. Kemudian katakanlah supaya berhasil itu, maka kita akan melakukan intelligent mapping misalnya. Yang langkah pertamanya intelligent mapping untuk memastikan bahwa penyerangan itu berhasil. Nah, level 2-nya adalah apa yang perlu dilakukan supaya intelligent mapping berhasil. Katakanlah untuk supaya intelligent mapping berhasil, kita akan melakukan akurasi testing. Kita akan melakukan uji akurasi. Kemudian level 4-nya atau level 3-nya adalah bagaimana supaya uji akurasinya ini berhasil. Oh, kita akan menggunakan alat terbaru yang namanya ini. Kemudian level berikutnya, bagaimana kita bisa mendapatkan alat itu saat ini juga. Kemudian berikut, terus seperti itu, Mas. Jadi ya, kita berpikir strategik itu artinya kita benar-benar mengamankan sedemikian rupa sehingga planning kita, planning itu artinya kata kerja, itu berhasil. Nah,
kalau ini coach kita kaitkan berpikir terbalik dengan coaching itu di mana coach letaknya coach? Ya, oke. Salah satu aplikasi berpikir terbalik di coaching ini adalah kebiasaan kita berpikir ini kan kita memulai dulu, kita mempersiapkan segala sesuatunya dulu untuk menuju tujuan gitu ya. Jadi kalau saya misalnya mau pergi ke rumahnya Mas Ilyas, itu biasanya saya akan membuat rencana, oke, saya akan bangun pagi jam 5 atau jam 4, kemudian saya sholat subuh, saya mandi, kemudian saya akan sarapan, berkemas-kemas menuju terminal, seperti itu. Nah, berpikir terbalik ini kita melihatnya dari sisi terbalik. Kalau tadi kita memulai dari langkah awalnya, maka berpikir terbalik ini adalah kita memulai dari tujuannya. Dari akhirnya. Dari akhirnya. Jadi kalau saya misalnya mentargetkan sampai di tempat Mas Ilyas itu jam 12 siang gitu ya. Maka saya akan membayangkan jam 12 siang saya ada berada di tempatnya Mas Ilyas, kemudian jam 12 itu saya mengatakan, "Assalamualaikum Mas Ilyas," gitu, di depan pintu rumahnya Mas Ilyas. Kemudian saya akan berpikir mundur, saya akan berpikir terbalik. Kalau jam 12 itu saya sudah sampai di depan pintunya Mas Ilyas, maka apa yang terjadi sebelumnya? Yang terjadi sebelumnya adalah saya akan dalam perjalanan dari terminal menuju ke rumahnya Mas Ilyas. Jadi kita melihatnya dari belakang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, biasanya kita melihat melakukan sesuatu berdasarkan produksi. Jadi saya memproduksi nasi kuning, kemudian setelah itu saya baru berpikir menjualnya. Nah, berpikir terbalik ini kita melihatnya dari si penjual. Jadi saya berpikirnya mulai dari apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh para pembeli gitu ya, para customer kita. Kemudian mundur ke belakang, apa yang perlu saya produksi gitu. Kira-kira gitu Mas. Dua hal yang mungkin paling besar. Di samping ada beberapa hal lain yang nanti mungkin bisa kita bahas lebih lanjut. Siap. Oke. Nah, setelah kita melakukan bertemu dengan coach, dengan klien kita yang kita pandu entah personal, korporat, grup. Nah, ini menarik coach. Kapan kita menggunakan coaching itu untuk grup, kapan personal, kapan hanya orang-orang terpenting yang perlu kita coaching. Silakan. Oke. Pertanyaan yang bagus. Grup itu tentu mulai kita pakai ketika kalau kita di corporate misalnya ya, ketika antara satu klien coaching dengan klien coaching yang lain itu mereka saling terkait dan kesuksesan mereka sangat dipengaruhi oleh orang yang lain gitu. Jadi misalnya contoh manajer produksi dengan manajer maintenance, dengan manajer logistik, dengan customer service manager misalnya. Mereka menjadi klien coaching dan suatu saat mereka mungkin memiliki problematika bersama. Jadi bagaimana supaya delivery kita ke customer tidak telat gitu. Nah, itu dipengaruhi oleh orang produksi, oleh orang maintenance, oleh orang customer service, dan mungkin orang penjualan. Nah, itu saatnya kita melakukan group coaching. Mereka sebagai sebuah group coaching atau tim coaching. Ya. Yang personal coach. Gimana Mas? Kalau personal? Ya, untuk personal coachingnya itu kapan seseorang itu waktu yang pas untuk melakukan sesi coaching. Oke. Ini di corporate ya? Ya, di corporate. Oke. Pertanyaan yang bagus. Jadi biasanya proses coaching ini kalau di corporate terjadi karena umumnya dipicu oleh request dari HR ya atau SDM. Jadi SDM biasanya SDM menghubungi coach, kemudian dia perlu bantuan seorang coach untuk meng-coach salah satu karyawannya gitu. Nah, ketika SDM ini atau HR ini mengkontak seorang coach, dia biasanya sudah punya formula atau sudah punya bayangan apakah ini nanti akan dilakukan secara grup atau secara individual gitu. Ya. Oke. Nah, ini semakin lama semakin menarik coach. Semakin menarik. Alhamdulillah. Terus kita masuk ini kendala-kendala yang dihadapi ketika coaching. Oke. Ada yang mengeluhkan gini, ini saya sudah di coaching sudah sekian
jam, sekian pertemuan, kok masih mentok-mentok juga. Nah, apa itu yang terjadi, Coach? Oke, ya itu adalah sinyal bahwa coachingnya berhasil. Berhasil gitu. Coachingnya berhasil. Karena ketika kita mengatakan berhasil atau gagal itu kan selalu ada acuannya kan. Kita nggak bisa mengatakan berhasil itu absolut gitu kan, atau gagal Ya. absolut gitu. Saya berhasil, saya dikatakan berhasil karena saya memenuhi sebuah KPI tertentu atau saya memenuhi sebuah level tertentu gitu ya. Nah, ketika ada orang yang bilang bahwa saya udah di coaching beberapa kali tapi kok belum berhasil, Ya. itu artinya apa? Artinya coachingnya berhasil menurut saya. Karena dia menjadi punya awareness bahwa saya sudah di coaching kok belum berhasil gitu ya. Artinya dia punya pertanyaan baru ya, atau dia melakukan self coaching gitu. Self coaching Ya. bahwa apa yang salah dengan diri saya, apa yang kurang dengan diri saya, apa yang perlu saya tingkatkan. Jadi itu salah satu bentuk keberhasilan dari proses coaching adalah sebuah awareness. Kenapa saya memiliki kendala atau kenapa saya belum berhasil. Kemudian kenapa ini apa namanya menjadi keberhasilan coaching juga? Dia jadi memiliki awareness, mas, sensitiveness. Dia punya sensitivitas tentang keberhasilan. Mungkin kalau Oh, dia tidak di coaching sebelumnya, dia mungkin santai-santai aja, mau berhasil kayak enggak kayak itu masa bodoh gitu. Tapi begitu coaching dia akhirnya punya ukuran bahwa oh saya belum berhasil. Dia jadi tahu ukurannya berhasil dan tidak. oke, ada progres yang bisa dia kenali Ada gitu ada Coach ya. ada kesadaran baru, ada kesadaran Oh, baru. Ya. kesadaran baru. Ini Minimal kesadaran dia adalah meskipun kesadaran ini bisa benar bisa salah ya. Dia ya. punya kesadaran begini, kalau saya coaching, maka saya akan berhasil. Jadi Hmm. dia punya logika sederhana, kalau saya coaching, maka saya akan berhasil. Dan dia sudah punya awareness tentang keberhasilan. Dia sudah punya interest, dia sudah punya motivasi, ini saya coaching dan ada harapan berhasil. Dan dia sudah mulai mendekat pada track yang benar gitu. Nah, setelah itu mungkin dia akan bertanya-tanya kepada yang mungkin ditanya sama dia, kenapa ya saya udah coaching kok belum berhasil. Jadi topik pembicaraannya adalah keberhasilan. Keberhasilan. Oke. Ya. Nah, ini ketika ngomong coaching kita dari militer terus ke penjualan. Nah, ini Ya. strategi coaching. Apakah Coach Utoro ada pengalaman melakukan coaching sesi coach bersama teman-teman dari birokrasi, Coach? Birokrasi saya kebetulan belum pernah punya pengalaman ya, seingat saya. Saya itu mungkin yang disebut dengan birokrasi pejabat pemerintah gitu ya, Mas ya. Ya, pemerintahan. Pejabat Ya, pemerintah saya belum pernah punya pengalaman. karena ini apa ya, tetangga saya itu orang birokrasi, Coach. Oke. Jadi apa ya, Alhamdulillah. kalau kalau lagi seneng-senengnya dapat bonus itu diam-diam aja, Coach. Oke. Nah, kalau ada kendala baru curhat, Coach. Iya, iya. Oke. Ya, artinya kan di situ kita bisa memberikan sebuah feedback, sebuah Hmm. umpan pertanyaan. Jadi ini dari strategi coachingnya bisa kita masukkan dengan metode tadi, Coach, dengan SMART di awal tadi, Coach ya. Iya. Setelah seorang entah apapun profesinya, entah di birokrat, kemudian seorang di perusahaan profesional atau eksekutif, atau mungkin personal parenting, seorang ayah itu setelah dia melakukan berbagai hal dengan memaksimalkan SMART tadi, itu kita ada pertemuan sesi berikutnya. Pertemuan berikutnya, satu pertemuan ke pertemuan berikutnya, itu yang dibahas apa? Oke. Kalau ngomong smartnya 45 menit, membutuhkan waktu 45 menit atau 1 jam gitu ya. Berarti Ya, pertemuan pertama itu kita ya membahas tujuan dari yang bersangkutan. Kemudian pertemuan berikutnya ini atau topik berikutnya ini bisa di pertemuan berikutnya atau di pertemuan itu juga kalau membahas tujuannya lebih cepat, misalnya 15 menit. 15 menit dia sudah ketemu tentang smart goal-nya gitu, tentang tujuan smartnya, maka langsung kita lanjutkan dengan apa ya, kalau saya menyebutnya integrasi
integrasi dirinya ke dalam tujuan itu. Jadi biasanya coach akan mengajak klien untuk bertamasya ke waktu di mana tujuan itu tercapai. Jadi kalau terus misalnya ini, kemudian dalam sesi coaching itu ada yang mengatakan, wah, coaching dengan coach Utoro itu efektif. Coaching dengan coach yang lain tidak efektif. Nah, itu hubungannya apakah dengan apa indikator atau apa, coach? Ya, itu memang statement yang mungkin perlu kita klarifikasi lebih detail ya, lebih jauh lagi karena keberhasilan coaching ini kan merupakan ko-kreasi antara coach dengan klien ya. Jadi coach tidak hanya di tangan coach saja, tapi antara coach dengan klien ini melakukan proses yang namanya ko-kreasi atau co-creation. Bagaimana kita melakukan sesuatu bersama-sama. Jadi antara coach dengan klien itu kita satu tim gitu. Kita melakukan team building. Team building. Jadi antara coach dengan klien itu bukan pihak yang terpisah, tetapi kita menjadi sebuah tim gitu. Nah, untuk menjadi tim itu kita punya cara-caranya seperti matching, mirroring, building rapport, listening dan sebagainya. Yang nanti mungkin semoga kita bisa bahas satu persatu. Itu bahasanya nanti akan lebih detail masuk ke dalemannya nanti, coach. Ya. Jadi itu. Jadi keberhasilan sebuah proses coaching itu akan sangat ditentukan oleh proses team building dari coach dengan klien, Mas. Oke. Ya. Sebelum saya bertanya tentang coach yang tidak efektif dan coach yang efektif, karena apa ya di dunia luar sana lumayan cukup menarik kalau kita perhatikan klaim-klaim dan berbagai macamnya, coach. Nah ini dari Pak Khotib masuk lagi, coach. Beliau menyampaikan bahwa seperti ini, saya dari Purwokerto. Alhamdulillah. Sekarang merantau di Malaysia. Saya punya impian membangun madrasah diniyah berbasis neuroscience dalam pengelolaannya. Sehingga outputnya bagus dan guru ngajinya sejahtera. Sudah ada gedung, ada murid, tapi kenapa ada kata tapi di sini? Tapi pengelolaannya masih dilakukan secara tradisional. Live ini saya terima kasih Coach Ilyas, Coach Utoro. Silakan, Coach. Ini apa Mas jawabannya ya? Jawaban yang diharapkan apa ya? Nah ini saya mencermati kata tapinya, Coach. Tapi pengelolaannya masih dilakukan secara tradisional. Nah kata tradisional ini kan butuh kita perjelas juga, Coach. Iya betul. Tradisional itu seperti apa, yang modern seperti apa gitu ya? Seperti apa gitu loh. Karena kalau mindset saya pribadi kalau menggunakan kata tradisional itu benar-benar tidak ada sentuhan teknologi atau kewargaan atau mungkin sebuah karakter pendidikan di sebuah komunitas yang mengacu manhaj tertentu kan gitu, Coach. Ini agak masih belum clear, Coach. Tapi kita apresiasi ya Mas, kita apresiasi dari Pak Khotib ini. Siapa tahu suatu saat nanti kita bisa berkontribusi untuk membantu beliau untuk menjadikan tujuan merealisasikan tujuan yang beliau harapkan dan Pak Mukhotib jangan sungkan-sungkan untuk kontak Mas Ilyas kalau ada hal-hal yang dirasa diperlukan gitu. Coach, dalam perjalanan Coach Utoro ketika dalam dunia pemberdayaan diri, apakah pernah menemukan, Coach, sebuah madrasah berbasis neuroscience, Coach? Saya juga baru dengar ini ada madrasah berbasis neuroscience. Saya belum pernah terus terang. Kalau saya membantu beberapa pondok pesantren, membantu beberapa sekolah Islam gitu beberapa kali, bahkan sampai sekarang saya masih melakukannya, terutama yang di dekat-dekat rumah saya. Cuman ya yang saya lakukan lebih banyak bukan ke metodologi sistem atau ke anak-anak, tapi saya diminta oleh para guru untuk mereka istilahnya sih untuk memberikan
apa semangat atau dorongan untuk merefresh atau apalah gitu. Jadi bentuknya sebenarnya grup coaching untuk para guru atau para ustadz, para apa namanya, para guru, para ustadz dan para fasilitator dari sekolah atau lembaga pendidikan itu. Nah, nanti bisa kita undang Coach praktisi pendidikan. Alhamdulillah kita kan punya banyak channel, banyak kenalan kan tentang pendidikan. Teman-teman yayasan yang di Anur, yang di Gresik, tempat di desa saya. Nanti kita bisa sharing bagaimana melakukan coaching ke teman-teman yang tradisional yang di desa, kan beda dengan yang di kota gitu, Coach. Iya. Karena yang tradisional kedua, itu ya Ya, ini ada salam Coach dari Pak Mariana Sleman. Dia mengucapkan sharingnya bermanfaat. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Yang ketiga dari Pak Rio Putra, salam kenal Mas Ilya, salam buat Coach Utoro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rio Putra from Makassar. Wah, kayaknya saya tahu itu Mas Rio Putra, itu saya pernah. Assalamualaikum Mas Rio Putra. Nah, alhamdulillah kan dari teman-teman sudah mulai memberikan respon, say hello. Ya, alhamdulillah. Mungkin nanti setelah ini ya nanti akan mulai muncul beberapa pertanyaan-pertanyaan, Coach. Mungkin bervariasi dari A, B, C, D-nya. Nah, ketika kita masuk ke strategi coaching, kira-kira apa yang belum Coach Utoro sampaikan terkait dengan strategi coaching ini, Coach? Nah, strategi coaching ini adalah satu hal yang paling penting mungkin ya bagi saya untuk dalam sebuah proses coaching. Karena strategi coaching ini berkontribusi besar untuk memastikan bahwa rencana berjalan. Teman-teman yang melakukan proses tanpa coaching, saya bukan berarti mengklaim bahwa setiap proses harus pakai coaching ya. Tetapi beberapa teman-teman yang melakukan proses tanpa coaching, kadang-kadang tidak ada yang mengingatkan bahwa rencana itu belum selesai. Jadi ketika kita sudah punya tujuan, punya rencana, itu belum selesai. Nah, ketika kita sudah punya rencana, kita perlu punya strategi. Dan strategi ini adalah strategi ini adalah bisa ada berlapis-lapis bagaimana kita mengamankan rencana. Cara mengamankan rencana itu ada banyak, tapi bisa kita kelompokkan menjadi dua besar. Bagaimana kita istilahnya adalah resources acquisition, atau bagaimana kita mencari sumber daya yang bisa kita perlukan untuk menjalankan rencana. Karena rencana itu nggak bisa berjalan kalau nggak ada sumber dayanya. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana strategi kita untuk mengantisipasi risiko, hambatan, tantangan, halangan, dan sebagainya. Jadi ketika kita memiliki rencana, maka yang perlu kita biasakan adalah apa sumber daya yang kita perlukan, apa potensi halangan, hambatan, halangan, rintangan yang mungkin muncul, sehingga kita bisa melakukan risk management. Risk management itu adalah 50% dari strategi. Oke, jadi saya terus ulang, risk management 50% dari strategi, 50% yang lain adalah pencarian sumber daya atau resources acquisition. Bagaimana kita bisa mendapatkan sumber daya yang tepat untuk rencana yang tepat. Oke, jadi kalau misalkan tadi Pak Khotib menyampaikan tentang pengelolaan madrasah berbasis neuroscience, itu kita bisa masuk sumber daya yang terbaik apa yang dimiliki untuk mencapai itu. Yang kedua, bagaimana meminimalkan manajemen resikonya supaya neuroscience madrasah ini itu bisa ke outcome yang diinginkan. Apakah seperti itu, Coach? Betul. Jadi saya yakin Pak Mukhotib sudah punya strategic planning ya, rencana depan, rencana besar untuk menuju visi atau goals. Rencana-rencana itulah yang perlu kita nanti urai. Apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana caranya supaya rencana-rencana itu step by step semuanya berhasil. Nah, dalam rangka memastikan bahwa semua rencana berhasil itu, tipsnya adalah yang pertama adalah sumber daya apa saja yang diperlukan supaya rencana itu berjalan dengan cepat atau makin cepat. Jadi lebih cepat, lebih mudah, lebih murah. Jadi CMM. Bagaimana rencana itu bisa berjalan dengan lebih cepat, mudah, murah, apa sumber dayanya. Kemudian yang kedua tipsnya adalah
pada saat kita sudah punya sumber daya yang bisa membuat cepat, mudah, dan murah itu, halangan yang mungkin muncul di depan apa itu? Halangan yang mungkin muncul di depan apa? Nah, halangan-halangan itu kalau kita bisa menemuinya atau kita bisa membayangkannya, alhamdulillah. Tetapi kalau kita tidak bisa menemukannya, ini perjuangan seorang coach untuk membantu klien untuk bisa menemukan potensi-potensi halangannya. Nah, setelah kita tahu potensi-potensi halangannya, maka kita akan menjadi tahu antisipasinya. Apa antisipasinya? Ya. Saya pernah membaca coach dalam sebuah buku dari seorang konsultan internasional. Beliau menyampaikan bahwa ada sebuah perusahaan di Belanda itu memiliki mungkin manajemen resiko. Saya baca itu, coach. Jadi segala apapun yang terjadi di perusahaan itu sudah dipetakan, coach. Ya. Jika kejadian A, jawabannya ini. Kejadian B, jawabannya ini. A sampai Z. Itu dibuat sampai jangka panjang 100 tahun, coach. Yes. Itu kan luar biasa itu, coach. Iya, Saya berpikir malah bagaimana nantinya ketika Pak Khotib dan teman-teman yang lain punya, apakah membuat yayasan, institusi, perusahaan yang jangkanya bisa sampai 100 tahun. Kita bisa melihat bagaimana profil dari General Electric yang survive sampai saat ini. Kemudian kita juga bisa melihat banyak perusahaan-perusahaan lain yang luar biasa, coach. Bahkan dalam sebuah institusi kita melihat bagaimana Muhammadiyah, melihat NU yang sebentar lagi menuju ke 100 tahun. Itu kan berarti dari formnya itu saya membayangkan bagaimana beliau memiliki apa ya? Apakah waktu itu sudah ada coach gitu, coach, ya, atau belum ada namanya gitu? Gimana itu, coach? Iya ya. Ya, coach ini sebenarnya sudah ada sejak lama ya. Sudah ada sejak lama. Karena coach ini sebenarnya kan thinking partner. Jadi kita menjadi mitra berpikir gitu. Karena setiap orang ini kan makhluk sosial, makhluk spiritual gitu. Maka dia dalam perjalanannya dia akan selalu butuh pegangan. Pegangannya ada dua, hablum minallah, hablum minannas. Jadi pegangan manusia itu cuma dua, manusia yang lain sama Allah Subhanahu wa taala, itu aja. Dari dulu sampai sekarang, dari sejak Nabi Adam sampai sekarang, Nabi Adam butuh Hawa, Ibu Hawa sebagai coach. Beliau ketika belum ketemu Ibu Hawa waktu itu stres kan, karena nggak ada mitra berpikir gitu kan. tapi begitu ketemu Ibu Hawa, wow, subhanallah. Akhirnya dia menjadi pribadi yang bahagia karena dia punya teman berpikir. Kemudian excellent ya. Kemudian selain itu kita juga punya coach yang lain yang ada sejak kita lahir, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kita pada saat lahir kita nggak ingat kan, memori saya mencoba mencoba menggunakan teknologi timeline-nya NLP, mengingat-ingat kapan saya ingat masa kecil saya. Itu umur 2 tahun. Umur 2 tahun itu saya batasnya sampai di umur 2 tahun. Ada beberapa teman-teman yang bisa sampai sejak dia masih di kandungan, tapi saya baru sampai di 2 tahun. Nah, bayangan saya antara 2 tahun sampai 0 tahun itu siapa yang menjaga saya gitu kan? Siapa yang meng-coach saya? Yang meng-coach saya ya kemungkinan ada Allah Subhanahu wa taala atau orang-orang tua saya gitu, atau orang tua saya. Jadi coaching ini sebenarnya sudah menjadi bagian dari lifestyle semua manusia. Tinggal bagaimana kita mensistematikan, menstrukturkan, dan sehingga setelah itu kita punya baseline untuk mengoptimalkannya. Oh, luar biasa itu, coach. Itu selaras dengan pembelajaran kemarin dari guru-guru kita di Semarang tuh, kita belajar tentang, beliau menyebutnya sebagai tafsir alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tafsir Rabbil Alamina, Rob. Nah, Rob itu kan secara umum orang-orang mengatakan sebagai Tuhan gitu kan. Nah, Rob di sini beliau menerjemahkan sebagai zat yang gulawentah, yang membimbing, mandu. Jadi saya ketemu yang coach. Nah, coba punya orang ketika dia sekolah jurusannya ABC, tetapi ketika dia tidak sesuai dengan apa jurusan yang dia ambil, artinya apa? Pengalaman itu merupakan apa, Gus ya? Menjadi sebuah resource, sumber daya yang dia mampu melakukan, bisa self coaching atau dengan thinking partner yang secara tidak sengaja ketemu seseorang yang mampu mengubah seseorang bertransformasi gitu, Gus. Oke, Gus.
Tidak terasa, ini sudah 54 menit, Coach. Ini luar Alhamdulillah, nggak terasa ya. Ya. Oke. Ini kita punya video kedua di YouTube, Coach. Oke. Tentang strategi coaching. Alhamdulillah. Mungkin kedepannya nanti mohon izin untuk live kita malam hari, Coach. Oke, siap. Karena setelah memperhatikan suasana kondisi di sini di rumah ini, itu sementara ini Coach, ini kok lebih nyaman kita taruh di malam hari. Malam hari berarti kalau mulai minggu depan berarti setelah tarawih Mas ya. Berarti sekitar jam 9 gitu ya. Ya, jam 9. Nanti kita kontak di ya kira-kira kalau kita sudah ready, sudah menyelesaikan ritual masing-masing gitu kan, Coach? Iya, oke. Kita akan masuk. Oke. Untuk di pertemuan yang akan datang itu saya merencanakan, Coach, kita menggandeng satu orang lagi untuk gabung Alhamdulillah. Di live kita, Coach. Oke. Kita akan mulai jam 9 malam. Nah, biasanya kalau jam 9 malam itu yang seneng melek itu pasukan malam, Coach. Oke. Para internet marketer. Oke. Ini saya mencoba untuk mengintegrasikan coaching kliniknya Facebook marketing dengan coaching kliniknya neuroscience dari Coach Utoro. Oke, alhamdulillah. Siap. Nanti kita bisa mengajak teman-teman yang lain siapapun untuk aktif. Apakah mau sesi teknis coaching, mau di Facebook di internet marketingnya, kita bagaimana kita berdaya dan memberi manfaat ke banyak orang, Coach. Oke. Saya juga berpikir ini, Mas. Ini kan saya tadi malam itu melihat berita bahwa dengan adanya krisis ini kan di Jabodetabek aja gitu ya. Jabodetabek itu ada sekitar 500.000 karyawan yang di PHK. Kemudian beberapa UMKM dengan krisis ini juga menurun gitu ya. Saya kepikir mungkin kalau memungkinkan bisa kita lakukan sesuatu yang bisa buat mereka gitu mungkin akan lebih bagus ya. Saya yang terpikir adalah mungkin bagi teman-teman yang PHK mungkin nanti kita bisa sekali waktu untuk berbicara tentang bagaimana kita memelihara ketahanan mental, survival, entrepreneur gitu ya, jiwa entrepreneur, bagaimana kita membangun jiwa entrepreneur, survival. Kemudian bagi teman-teman yang di UMKM, saya berpikir kalau Mas Elias setuju, mungkin ini juga bisa dipakai sebagai media untuk mempromosikan produk-produk mereka gitu. Kalau Mas Elias setuju ya. Jadi bagi teman-teman yang punya usaha, baik yang kecil-kecilan maupun besar-besaran, silahkan nanti bisa kontak di channel ini atau kontak Mas Elias untuk bisa mempromosikan produknya gitu. Jadi ini adalah promosi yang efektif, yang mungkin cepat, mudah, murah, meriah gitu ya, tetapi berkualitas gitu ya, berkualitas. Karena segmen yang mengikuti channel ini luar biasa luas ya, jadi tidak perlu khawatir untuk kekurangan cara untuk mempromosikan gitu ya. Syukur-syukur produknya nanti dikirim ke tempat Mas Elias, jadi nanti bisa direview baik di forum ini maupun di YouTube gitu. Lumayan good ya. Iya. Jadi saya bisa memberikan contoh, misalkan, wah ini anak-anak sudah mulai aktif ini, Coach. Nah, istilahnya untuk produk yang akan kita review bisa teman-teman kirimkan seperti ini. Kita sampaikan tentang, teman-teman hari ini kita punya produk baru, yaitu pikir terbalik. Misalkan ini sebagai contohnya, atau mau ambil satu produk, Coach ya. Oke, silakan. Menurut saya silakan, ini bisa menjadi tempat bagi teman-teman UMKM untuk mempromosikan tanpa harus membayar gitu ya, Mas. Ya. Seperti ini, Coach. Mohon maaf. Oke. Apa itu, Mas? Ini madu batu anak, Coach. Oke, madu batu anak. Ya, itu silakan teman-teman yang nanti butuh menggunakan maupun mau mendistribusikan atau membuat bisnis, terbuka peluang. Nanti bisa kita chat di sini
Kemudian kalau ada segmen-segmen tertentu Mas Ilyas yang butuh pembahasan lebih dalam dan detail, mungkin kita juga bisa bikin channel cabang gitu ya. Channel cabang tentang entrepreneur atau grup coaching gitu ya, live grup coaching dengan beberapa orang. Mungkin ini ide saya aja, supaya ini kita bisa lebih bermanfaat. Jadi apa ya, mungkin ya Mas ya, dari sisi sistemnya kita punya channel utama ini, terus kita punya anak-anak channel gitu yang membahas lebih spesifik tentang leadership, tentang entrepreneur, tentang parenting kayak gitu mungkin ya. Saya nggak tahu apakah tetap di satu channel ini dengan pengaturan yang Mas Ilyas pasti lebih ahli di bidangnya. Halo, selamat pagi Mas Muhammad Taufan Priambodo. Oke, ini terima kasih masukannya. Lebih keren lagi tulisannya terbalik dibalik yuk. Oke, terima kasih masukannya. Terima kasih ya. Jadi gini Mas Taufan, kita itu kan memulai coaching ini dengan apa ya, sumber daya yang apa adanya. Jadi kalau teman-teman melihat bahkan channel kita itu kan channelnya hitam putih coach. Ya, warna hitam, satu warna cerah gitu, hitam putih. Kenapa? Yang gitu kan. Mungkin satu orangnya akan sangat serius, yang satu santai, yang satu opsional, yang satunya lagi prosedural kan gitu. Jadi iya betul. Nah, seperti pelangi lah. Oke coach, mungkin 1 jam ini kalimat terakhir, inspirasi terakhir buat teman-teman yang melihat di sini, silakan Coach Utoro. Oke, terima kasih sebelumnya Mas Ilyas dan teman-teman semua yang telah mengikuti acara ini. Hari ini kita berbicara tentang strategi coaching. Strategi ini adalah, definisinya adalah ketika kita memiliki sebuah impian, maka impian itu perlu kita smartkan, spesifik, measurable, achievable, relevan, dan timely kan. Kita spesifikan, kita perjelas tujuannya, sehingga kita bisa membuat rencana. Nah, ketika kita telah memiliki rencana, kita jangan berpuas diri dulu. Karena rencana ini adalah kunci utama tujuan tercapai. Sehingga rencana ini menjadi sesuatu yang penting, dan sangat penting. Nah, untuk memastikan bahwa rencana-rencana kita bisa berjalan aman dan semuanya berjalan menuju tujuan, maka kita perlu yang namanya strategi. Strategi adalah cara-cara untuk mengamankan tujuan. Cara-cara untuk memastikan bahwa, cara-cara untuk mengamankan rencana. Apa yang bisa kita lakukan untuk membuat rencana kita berjalan. Jadi strategi ini isinya ada 2, yaitu bagaimana kita mengoptimalkan atau mengerahkan atau mencari sumber daya, resources acquisition. Kemudian yang kedua adalah risk management. Apa saja halangan yang mungkin muncul di tengah rencana kita, sehingga kita perlu menyiapkan antisipasi, kita perlu mengelola risikonya dengan sebaik mungkin. Dengan kita mengelola rencana dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah tujuan kita akan tercapai. Semoga hal yang sangat sederhana dan sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Mas Ilyas Afsoh yang telah memandu kita semua, sehingga ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih, kita akhiri Coach. Oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.